Selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam kita. Hari ini kita lanjut ya, kita bongkar bagian kedua dari buku Talk Like That. Iya, betul. Fokusnya sekarang ke elemen kebaruan atau novelty. Kenapa sih rasanya ide yang baru itu kok gampang banget nempel di kepala kita? Nah, sumber kita kali ini memang menggali itu. Bagaimana pembicara kelas dunia sengaja pakai kebaruan buat memikat audiens. Sengaja ya, bukan kebetulan. Bukan sekedar trik gitu, tapi ini akarnya dalam di cara kerja otak kita merespon info baru. Jadi misi kita sekarang bedah teknik spesifiknya, supaya info yang Anda sampaikan tuh nggak cuma didengar, tapi juga ya itu tadi, nempel, diingat. Oke, siapa sih yang nggak pernah agak bosen gitu ya kalau dengar presentasi yang aduh kok gini-gini aja. Nah, kita lihat nih, rahasianya biar audiens nggak cuma melek, tapi juga ngerasa dapat sesuatu yang benar-benar baru. Mulai dari mana nih? Poin pertama dulu, pentingnya mengajari audiens sesuatu yang baru. Oke, Otak kita itu secara biologis ya, emang haus hal baru. Ini cara paling dasar, paling efektif buat narik perhatian. Menariknya, pas kita belajar sesuatu yang baru, apalagi mengejutkan, otak kita lepasin dopamin. dopamin, hormon seneng itu bukan? Bisa dibilang gitu, anggap aja kayak hadiah kimiawi, atau tombol simpan alami gitulah, yang bantu kita ngunci informasi itu. Kita ini kan pada dasarnya penjelajah informasi ya, selalu nyari yang baru. Ah, pantesan. Contoh kayak Robert Ballard yang nemuin fakta 50% wilayah AS itu di bawah laut, Iya, itu kan wah banget ya. atau Hans Rosling dengan visualisasi datanya yang bikin kita mikir ulang soal negara berkembang. Itu kuat banget kesannya karena bener-bener baru cara pandangnya. Persis. Dan kebaruan itu nggak harus melulu data yang belum pernah ada loh. Bisa juga info yang udah familiar, tapi dibingkai ulang, pakai sudut pandang seger. Contohnya gimana itu? Kayak Intel pas jelasin Turbo Boost. Mereka nggak cuma ngomong spek teknis kan, tapi langsung dikaitin ke manfaat buat Anda. Performa lebih kenceng pas butuh. Tapi baterai juga lebih awet. Nah, itu kan bikin fitur teknis jadi terasa baru relevansinya. Oh iya. Atau contoh wali kota Tirana Edi Rama itu unik juga. Siapa sangka coba? Ngecat gedung warna-warni gitu jadi strategi buat nurunin kriminalitas. Itu kan, wah beda banget cara mikirnya, baru. Benar sekali. Jadi ini pertanyaan buat Anda renungkan nih. Gimana caranya Anda bisa ambil info yang mungkin udah biasa didengar audiens, terus dibingkai ulang biar terasa segar, relevan, dan mungkin sedikit mengejutkan buat mereka. Oke, selain ngajarin hal baru, ada lagi nih teknik yang mainin ekspektasi audiens, yaitu menyajikan momen yang mengejutkan. Momen wow yang sengaja dirancang biar nempel terus. Iya, momen kejutan nih. Yang menarik di sini itu penjelasan ilmiahnya ya. Momen kayak gini seringkali memicu respons emosional yang kuat. Emosi ya kuncinya. Betul. Emosi kuat, entah itu kaget, ketawa, atau bahkan mungkin ngeri sesaat, itu bakal mengaktifkan bagian otak namanya amigdala. Amigdala ini kayak stabilo buat memori kita. Oh, jadi kayak penanda gitu ya? Iya, bikin peristiwa yang ada muatan emosinya itu terekam jauh lebih jelas dibanding kejadian biasa aja. Ini yang disebut, apa ya istilahnya, kejelasan yang ditingkatkan secara emosional. Ah, jadi ini alasan kenapa kita lebih ingat kejadian penting daripada sarapan kita minggu lalu gitu. Emosi itu kayak lem memori ya? Analogi yang bagus banget. Dan contohnya bisa drastis ya, kayak Bill Gates lepasin nyamuk pas ngomongin malaria. Wah, iya itu legendaris. Atau Dr. Jill Bolte Taylor bawa otak manusia asli. Nah, itu kan ekstrim. Tapi kan nggak harus selalu seheboh itu, bukan? Tentu, kejutan bisa juga dari statistik yang nggak terduga, tapi dikasih konteks kuat. Kayak misal, data dampak industri stroberi ke lapangan kerja, yang ternyata gede banget. Betul. Atau bisa juga lewat analogi visual yang cerdas. Foto-fotonya Juan Enriquez itu kan bikin konsep ekonomi rumit jadi gampang dicerna dan diingat. Jadi tantangannya nyari elemen kejutan itu ya. Besar atau kecil, yang penting bikin pesan kunci kita jadi, nggak terlupakan gitu. Elemen kejutan apa yang bisa Anda selipkan? Nah, terus elemen kebaruan ketiga yang mungkin lebih ringan tapi nggak kalah penting. Nambahin sentuhan humor. Humor ya, tapi ini bukan soal ngelawak kan? Nah, itu dia. Perlu digarisbawahi, ini bukan soal jadi pelawak atau ngeluarin jokes hafalan. Humor yang efektif itu justru seringnya muncul alami dari cerita atau observasi. Oh iya. Kayak Sir Ken Robinson ya, dia kan jago banget nyelipin humor lewat cerita pribadi atau pengamatannya yang cerdas soal pendidikan gitu.
Jadi kerasa lebih dekat sama dia? Betul sekali. Humor yang pas itu bisa bikin pertahanan audiens turun, bikin mereka lebih terbuka sama pesan Anda, dan Anda jadi lebih disukai. Caranya gimana aja tuh? Macam-macam. Bisa lewat anekdot pribadi, kayak Sir Ken Robinson tadi, atau analogi jenaka, kayak Bono bilang target nol kemiskinan itu zona erotis buat ahli statistik. Hehe. Ada-ada aja. Bisa juga ngutip celetukan lucu orang lain, atau pakai visual ringan yang relevan, kayak foto santat lanjangnya Enriquez buat metafora anggaran transparan. Oke, jadi kuncinya otentik ya. Nggak maksa jadi lucu, tapi nemuin momen ringan di cerita kita sendiri. Tepat, tujuannya kan bangun jembatan emosi, bikin topik yang rumit atau berat jadi lebih gampang didekati, kalau dipaksa malah bisa aneh rasanya. Jadi, coba deh pikirin, gimana Anda bisa nyisipin sedikit keceriaan atau observasi ringan yang nyambung, atau anekdot yang otentik gaya Anda buat kuatin koneksi sama audiens. Jadi, jelas banget ya dari obrolan kita ini kalau bikin ide terasa baru, terus ngasih momen kejutan tak terduga, sama pakai humor yang pas, itu jadi kunci komunikasi yang ngena. Kayak para pembicara hebat itu. Betul. Ini bukan cuma soal nyampein info, tapi benar-benar ngelibatin otak sama hati audiens kita ya. Iya, teknik-teknik ini memang alat yang kuat banget biar pesan Anda diingat. Tapi coba kita tarik lebih jauh sedikit. Pertanyaannya bukan cuma gimana biar info nempel. Terus? Pertanyaan yang lebih provokatif mungkin, gimana ya caranya Anda bisa secara sadar pakai elemen kebaruan, momen kejut, sama sentuhan humor ini mungkin bahkan di obrolan sehari-hari. Bukan cuma biar ide Anda diingat, tapi juga untuk benar-benar mengubah cara pandang seseorang, atau bahkan menggerakkan mereka. Nah, coba renungkan potensi itu.